Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nora Lukiana Ataya dengan NIM G0023132 dari kelompok P5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau lebih tepatnya kita belajar bersama mengenai dua organ traktus digestivus superior, yakni esofagus dan gaster. Maka tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke organ yang pertama, yaitu esofagus. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih esofagus? Jadi, esofagus itu merupakan tabung berdinding otot yang bisa mengalami penyempitan. Dia ini memiliki lebar 20 mm dengan panjang 10 inci atau sekitar 25 cm. Nah, esofagus ini merupakan penghubung antara faring ini yang di atas dengan gaster, yang mana dia itu letaknya ada di bagian posterior dari trakea. Secara skeletopis, esofagus ini terletak di antara vertebra cervicalis 6 sampai dengan vertebra thoracalis 11. Nah, oleh karena itu esofagus dibagi menjadi 3 pars. Nah, ini nih. Nah, yang pertama adalah pars cervicalis. Dia ini letaknya pada vertebra cervicalis 6 sampai dengan vertebra thoracalis 1. Terus dia juga ini merupakan sebagai pintu masuk esofagus gitu. Terus yang kedua ada pars thoracalis. Nah, dia ini letaknya ada di vertebra thoracalis 1 sampai dengan vertebra thoracalis 10. Dan yang terakhir ada pars abdominalis. Dia ini sebagai pintu keluar dari esofagus, yang mana letaknya ada di vertebra thoracalis 11. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke penyempitan pada esofagus. Seperti yang sudah aku bilang bahwa esofagus itu kan bisa mengalami penyempitan. Nah, ada 3 penyempitan. Yang pertama ada namanya angustia superior atau kita sebut dengan constrictio pharyngoesophagealis, yang mana dia ini merupakan penyempitan pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea. Di sini. Dia ini letaknya pada vertebra cervicalis 6. Oke, lanjut yang kedua ada angustia media atau constrictio partis thoracica, yang mana dia ini merupakan penyempitan pada arcus aorta dan bronchus primarius dextra menyilang. Kalau sini left berarti sini right-nya kurang lebih, maka di sini kurang lebih di situ. Dia ini letaknya ada di vertebra thoracalis 4 atau 5. Dan yang terakhir ada namanya constrictio phrenica. Spray namanya phren. Berarti dia ini merupakan penyempitan saat melalui diafragma. Atau bisa kita sebut juga dia ini penyempitan saat melalui hiatus esofagus. Letaknya ada di vertebra thoracalis 10. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut ke inervasi dari esofagus. Nah, inervasi dari esofagus itu sendiri dibagi menjadi 2, ada sensorik dan motorik. Untuk sensoriknya dia diinervasi oleh saraf parasimpatis, yaitu nervus vagus, yang mana fungsinya itu untuk menyampaikan impuls atau informasi mengenai proses fisiologis dan aktivitas refleks ke sistem saraf pusat. Dan dia ini enggak terlibat sama sekali dalam hantaran impuls somatosensorik seperti nyeri. Nah, nyeri itu nanti akan dihantarkan oleh truncus sympathicus dan nervus planicus sebagai saraf simpatisnya.
Nah, gitu. Lalu untuk yang motoriknya, dia diinervasi oleh nervus vagus. Lanjut kita ke arteri. Nah, untuk arterinya dibagi jadi 3 bagian. Untuk sepertiga superiornya dia ini akan dilalui oleh ramus esophagealis, arteri tiroidea inferior. Berarti yang ini nih, sini ya. Nah, lalu untuk yang sepertiga medianya dia akan dilalui oleh arcus aorta, oleh aorta descendens pars thoracica dan arteri bronchialis dextra et sinistra. Ini. Nah, lalu untuk yang sepertiga inferiornya dia ini akan dilalui oleh arteri gastrica sinistra. Gitu. Nah, untuk venanya kurang lebih namanya mirip-mirip sama seperti arteri. Jadi, untuk yang sepertiga superiornya dia ini akan mengalir ke vena tiroidea inferior. Nah, ini. Lalu untuk yang sepertiga medianya dia akan mengalir ke vena azygos. Dan yang sepertiga inferior dia ini akan mengalir ke vena gastrica sinistra yang nanti akan mengalir juga ke vena porta hepatis. Seperti itu. Nah, ini dia gambarannya arteri dan vena. Tadi ini nervusnya. Terus kita ke bagian terakhir dari esophagus, yaitu drainase limfatik. Jadi untuk sepertiga superior dia ini akan ke nodus limfatik cervicalis profunda yang ini. Terus sepertiga medianya dia ini akan ke nodi mediastinales superior et posterior. Dan yang sepertiga inferiornya dia ini akan mengalir ke nodus limfatik gastriki sinistri. Begitu. Oke. Ini dia gambarannya dari drainase limfatiknya. Oke, mungkin segini pembahasan untuk esophagus. Kita akan berlanjut ke gaster. Oke. Jadi untuk gaster ini, gaster merupakan gaster itu merupakan organ traktus superior yang letaknya itu ada di bagian kiri perut atas. Dia itu terletak pada regio epigastricum, regio umbilicalis, dan regio hipokondriaka sinistra gitu. Nah, bentuk dari gaster itu sendiri bisa bervariasi nih seperti pada gambar ini. Nah, itu tergantung pada isinya, lalu pada fase pernafasan maupun pada posisi seseorang gitu. Oke, lanjut kita sekarang akan belajar mengenai pars-pars pada gaster. Nah, yang pertama ada pars cardiaca. Dia ini letaknya ini kayak di pintu masuk gaster gitu. Dan pars cardiaca ini mengelilingi sebuah lubang namanya orificium cardiaca. Lalu selanjutnya kita ke fundus. Ini fundus yang bagian atapnya nih, fundus. Nah, dia ini bentuknya seperti kubah, terus dia ini bisa melebar apabila terisi makanan, cairan, gas, atau bahkan kombinasi dari ketiganya. Lalu selanjutnya ada pars corpus. Nah, ini nih yang paling besar. Pars corpus ini yang paling besar. Lalu, nah, sini ada pars terakhir yaitu pars
piloricum. Nah, dia ini ada dibagi jadi dua bagian. Yang bagian yang lebih lebar ini namanya antrum pylori. Lalu yang bagian lebih kecilnya namanya canalis pylori. Nah, di bagian akhir dari canalis pylori ini terdapat musculus sphincter pylori. Dia ini ibaratkan sebagai katup yang mengatur kecepatan pengeluaran isi gaster ke duodenum. Lalu di sini tuh ada lubang juga namanya orificium pyloricum. Gitu. Lalu selain itu, ini di bagian ini nih yang kecil kayak gini, ini namanya curvatura minor yang nanti akan dilekati oleh omentum minus. Lalu di sini nih yang C gedenya ada namanya curvatura mayor yang akan dilekati oleh omentum maius gitu. Nah, lalu di bagian kaudal dari curvatura minor ada lekungan atau cekungan namanya incisura angularis. Nah, di atas juga ada cekungan nih di antara fundus sama esophagus namanya incisura cardiaca. Begitu. Lalu oke, sepertinya sudah ya untuk bagian-bagian ini. Kita akan lanjut ke ini. Tadi sebelumnya kan sudah aku singgung mengenai omentum minus, omentum maius. Apa sih omentum itu? Jadi omentum itu merupakan refleksi peritoneum visceral. Dia itu sebagai yang menghubungkan antara satu organ dengan organ lain. Nah, di omentum minus ini nih yang kecil ini namanya omentum minus ada dua. Yang pertama itu ada ligamentum hepatoduodenal, berarti penghubung antara hepar dan duodenum. Oh iya, sebelumnya jadi omentum minus ini emang arahnya ke arah hepar gitu. Lalu yang kedua tadi ada ligamentum hepatogastricum, berarti penghubung antara hepar dengan gaster. Kita lanjut ke omentum maius di sini nih, yang besar ini. Nah, kalau omentum maius ini arahnya ke kolon, ke lien, terus ke ren atau ginjal. Nah, ada 4. Yang pertama itu ligamentum gastrocolika, berarti penghubung antara gaster dengan kolon transversum. Lalu yang kedua ada ligamentum gastrofrenica, berarti penghubung antara gaster dengan fren atau diafragma. Oh iya, tadi lupa disebut diafragma juga. Terus yang ketiga ada ligamentum gastrosplenica, berarti penghubung antara gaster dengan lien. Lalu yang terakhir ada ligamentum splenorenales, berarti penghubung antara lien dengan ren atau ginjal. Gitu. Oke, kita mungkin akan lanjut ke bagian ini, susunan lapisan dinding pada lapisan pada dinding gaster. Nah, jadi perlu diketahui bahwa gaster ini memiliki beberapa lapisan. Ada 4 lapisan lebih tepatnya. Ini kita ngomongnya tuh dari dalam keluar ya. Nah, dari dalam itu yang pertama ada tunica mucosa. Dia ini akan membentuk rugae. Rugae itu apa sih? Rugae itu kayak lipatan-lipatan pada gaster. Rugae. Ini contoh rugae nih yang kayak gini-gini nih. Ini rugae nih contohnya. Tuh, lipatan-lipatan. Terus lalu kita akan ke namanya kedua adalah tunica submucosa. Jadi habis tunica mucosa adalah tunica submucosa. Nah, yang ketiga ini adalah tunica muscularis. Jadi ini memiliki 3 stratum atau 3 lapisan dari dalam. Yang pertama itu ada nih stratum oblik, dia itu yang paling dalam. Terus yang kedua ada stratum sirkular berarti ototnya tuh melingkar. Terus yang ketiga alias yang paling luar ada stratum longitudinal, berarti ototnya memanjang. Begitu. Dan yang terakhir adalah tunica serosa yang paling luar, yaitu
melekat atau dilekati oleh peritoneum visceral. Gitu. Nih. Oke, selanjutnya kita ke arteri. Ke arteri dari Gaster. Jadi yang pertama itu arterinya ternyata cukup banyak ya. Jadi yang pertama itu arteri ini dia akan ada yang pertama adalah arteri gastrika sinistra, yang mana yang ini. Arteri gastrika sinistra. Dia ini berasal dari truncus coeliacus. Truncus coeliacus yang ini. Truncus coeliacus. Dia ini nanti akan berjalan ke superior dan lateral sinistra untuk mencapai esofagus. Lalu berjalan turun di sepanjang curvatura minor. Nah, dan arteri ini tuh memvaskularisasi sepertiga inferior dan bagian kanan dari gaster gitu. Terus yang kedua ada yang kedua ini ada arteri gastrika dextra ini. Nah, dia ini berasal dari arteri hepatica communis, yang mana yang ini ketutupan. Arteri hepatica communis. Arteri ini berjalan ke lateral sinistra di sepanjang curvatura minor dan memvaskularisasi bagian kanan bawah gaster. Lalu yang ketiga adalah arteri gastrika brevis. Yang ini. Arteri gastrika brevis. Nah, dia ini berasal dari arteri lienalis, splenic artery berarti, splenic artery. Terus dia ini yang mana arteri lienalis ini berasal arteri lienalis ini pada hilum lienal dan berjalan ke anterior di dalam ligamentum gastrosplenikum untuk memvaskularisasi fundus gaster. Terus yang keempat ada arteri gastroomenthalis sinistra. Arteri gastroomenthalis sinistra. Ini nih, omentalis sinistra. Nah, dia ini berasal dari arteri lienalis pada hilum lienal dan berjalan ke depan di dalam ligamen gastrolienal untuk memvaskularisasi gaster sepanjang bagian atas curvatura mayor. Terus yang kelima ada arteri gastroomenthalis dextra. Untuk arteri gastroomenthalis dextra ini berasal dari arteri gastroduodenalis, yang mana dia ini cabang dari arteri hepatica communis. Arteri ini berjalan ke lateral dari sinistra dan memvaskularisasi gaster sepanjang bagian bawah curvatura mayor. Dan yang terakhir ada arteri gastrika superior. Arteri gastrika superior. Arteri gastrika superior. Arteri gastrika superior. Nah, pokoknya arteri gastrika superior ini dia ini berasal dari arteri lienalis dan sebenarnya emang enggak selalu bisa ditemukan gitu. Oke, udah arteri, kita lanjut ke vena. Nah, venanya ini yang pertama adalah vena gastrika dextra et sinistra. Vena gastrika dextra et sinistra. Nanti dia ini mengalir ke vena porta hepatis. Terus yang kedua adalah vena gastrika brevis dan vena gastroomenthalis sinistra. Nanti dia mengalirnya ke vena lienalis. Sebentar.
Oke, kita ulang ya, tadi ada yang hilang. Jadi yang pertama itu adalah arteri gastrica sinistra et dextra yang mengalir ke vena porta hepatis. Terus yang kedua ada sebelumnya vena gastrica sinistra et dextra. Nanti dia mengalir ke vena porta hepatis. Terus yang kedua ada vena gastrica brevis dan vena gastroomentalis sinistra. Nanti dia ini akan mengalir ke vena lienalis. Terus yang terakhir adalah vena gastroomentalis dextra. Dia ini akan mengalir ke vena mesenterica superior. Gitu. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan ke bagian terakhir adalah drainase limfatik. Untuk drainase limfatiknya itu pada bagian kurvatura minor dan pars cardiacanya, dia ini akan mengalir ke nodus limfatiki gastriki dextri et sinistri. Ini berarti ini dan ya ini dan dextrinya juga. Terus nanti yang bagian kuadran kiri atas dia ini akan mengalir ke ini nih, nodus limfatik spleniki. Dan yang terakhir adalah kurvatura mayor dan pars pilorusnya, piloricum, dia ini akan mengalir ke nodus limfatik gastroomentalis dextra et sinistra. Nah, ya begitu. Nah, ini untuk gambarannya. Oke, mungkin sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya ataupun ada salah dalam perkataan, mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.